Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia. Karena sekarang masih dalam kondisi situasi Omikron ya. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman, tetapi tetap selalu berkarya di rumah ya teman-teman. Pada hari ini teman-teman saya ucapkan semoga teman-teman semua, teman-teman YouTube, teman-teman Facebook, teman-teman penggemar bonsai di Indonesia semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selamat di dunia dan di akhirat ya teman-teman. Dan pada hari ini teman-teman semua, saya ingin mereview tentang bonsai Red Panama. Lagi-lagi Red Panama, tetapi ini sangat menarik teman-teman. Ini Red Panama kebetulan mendapatkan batang yang besar ya, karena ini waru sebetulnya teman-teman. Ini waru besar banget ya warunya, kemudian diokulasi pakai Panama, Red Panama ya. Red Panama ini sebetulnya cara penanganannya mudah bagi yang sudah mengetahui ya tentang Red Panama secara keseluruhan. Kadangkala kemarin banyak ya bertanya ke saya, Mas mau tanya, Red Panama ini biasanya ya daunnya itu merah banget. Salah satu contoh ini ya teman-teman, merah banget ya kan. Saya kan senangnya Red Panama yang warnanya merah gitu kan, merah cerah ya, kayak misalnya kayak ini misalnya. Nah ini kan agak-agak sedikit merah tapi nggak terlalu merah gitu ya. Ini warna yang kadang warnanya itu merah banget ya, cerah gitu. Itu sebenarnya yang disuka. Itu gimana caranya Mas gitu kan. Maka saya memberikan tips untuk merubah warna daun. Itu apakah bisa? Bisa dong, ada caranya semua. Caranya gimana? Oke, yuk kita perhatikan buat teman-teman yang sedang mengokulasi Red Panama dengan waru ya, biar teman-teman juga bisa dipraktikkan di rumah ya, bisa disampaikan juga ke seluruh teman-teman bagaimana membuat daun Red Panama itu merah cerah, bagus, mempesona, menawan gitu ya. Yang pertama teman-teman yang harus teman-teman lakukan ya, yang pertama adalah jika kita menghadapi daun yang seperti ini Red Panama ya, entah teman-teman suka dengan daun yang warna seperti ini atau kurang cerah merah misalnya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus punya gunting bonsai. Dan tolong diperhatikan ya, gunting bonsai itu dalam keadaan bersih teman-teman. Jangan sampai tadi misalnya ya guntingnya dipakai memotong ranting Panama misalnya atau ranting yang lain, kemudian digunakan memotong daun ini dengan gunting yang sama. Nah itu jangan teman-teman, itu nanti bisa membekas di bagian potongannya, sehingga di bagian potongannya ini yang nantinya membuat daun-daun dan pertumbuhannya tidak cepat lagi. Kenapa? Karena ada bekas, mungkin ya bekas bakteri, bekas hama dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu tolong benar-benar diperhatikan, pastikan bahwa guntingnya itu benar-benar bersih gitu ya. Baru ketika bersih dipotong nih daunnya nih dipotong semua ya. Sisakan yang masih baru tumbuh teman-teman, sisakan yang masih baru tumbuh seperti ini ya, sisakan. Dan juga di bagian sini sisakan. Jadi jangan digundul ya, jangan digundul, tuh keliru tuh kalau digundul. Nah nanti teman-teman daun itu akan tumbuh baru tetapi tidak kemudian langsung tumbuh dengan warna merah yang cerah, tidak. Itu bertahap teman-teman. Kayak misalnya ya warna merah yang seperti ini yang teman-teman suka misalnya. Nah ini bertahap teman-teman, bertahap yang seperti ini ya.
Jadi kalau sudah dipotong ini ya disiram saja, nanti tunggu tumbuhnya. Itu biasanya tumbuhnya masih agak-agak seperti ini tapi agak sedikit merah. Nanti itu akan merah tersendiri teman-teman. Jadi wis potong saja dulu, nanti tunggu tumbuhnya. Kemudian yang nomor 2, naruh Panama itu jangan di tempat yang teduh. Panama itu sukanya yang panas-panas, kena sinar matahari langsung misalnya. Nah, saya enggak tahu kenapa alasannya ya kan, karena mungkin red Panama ini salah satu spesies yang suka dengan matahari, sinar matahari. Pengaruhnya sangat besar teman-teman. Ya, pengaruhnya sangat besar. Dan kalau misalnya bonsai ini ya, Panama ini, red Panama ini ditaruh di tempat yang teduh terus, enggak pernah dikena sinar matahari, maka daunnya itu bahkan bisa jauh lebih merah, bahkan bisa berwarna coklat dan tidak sehat. Nah ini ya, jadi bonsai red Panama yang sehat, yang seger itu tumbuhnya cepat ya. Kemudian proses pergantian daun dari awalnya agak kecoklatan menjadi merah cerah. Nah itu butuh tahapan-tahapan. Nah itu ya. Nah yang nomor 3, ada pertanyaan lagi kemarin ke saya, Mas, mohon bimbingannya Mas Afif, karena Mas Afif juga sudah banyak pengalaman di menangani red Panama, bahkan dari proses okulasi dan menjadi suatu bonsai red Panama yang berdaun merah cerah. Itu gimana Mas, apa caranya? Oke, saya jelaskan ya. Karena kadang begini Mas, katanya, ketika saya melakukan proses okulasi, itu proses okulasinya nyampe 2 bulan itu patah. Nah itu masalahnya di mana? Oke, saya tanya balik, kalau dalam proses okulasi emasnya di okulasinya itu di bagian ujung, di bagian, maksudnya anggaplah begini maksudnya teman-teman ya, biar paham ya. Ini kan anggaplah ini waru ya, ini waru. Kemudian ini waru, ini waru bukan red Panama ya, rantingnya, maksudnya rantingnya waru. Ranting waru yang kecil seperti ini kemudian diokulasi pakai red Panama, diokulasikan pakai red Panama. Itu tidak tahan, itu pasti cepat patah. Kenapa? Karena waru ini tidak tahan lama. Maksudnya ketika proses okulasi dilakukan dengan ranting yang kecil seperti ini, itu sangat rentan patah ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kalau misalnya mau melakukan proses okulasi ke waru dengan red Panama ini ya, jadi ditempel ya red Panamanya ke waru, itu pastikan penempelannya itu pada batang yang sudah tua, yang sudah tua seperti ini, kayak gini. Ini kan ditempel ke sini nih ya, disambungkan ke sini, bukan ke rantingnya tapi ke percabangannya, sehingga apa, ini kuat. Makanya sampai saat ini masih belum dibuka ya, belum dibuka. Sampai nanti timbul kambium yang banyak di sini nempel bener, baru itu sudah melekat ya. Itu memang harus dihindari kalau mau melakukan proses okulasi di ranting waru yang kecil. Itu hindari, harus diokulasi dengan di batangnya ya, di percabangannya yang besar. Oke, seperti ini. Nah ini tidak akan patah. Nah ini nih ya, satu contoh gambarannya nih. Kalau ditempel ke percabangannya, wah bagus ini, nggak akan pernah lepas ini ya. Itu kemudian apa lagi ya yang banyak ditanyakan oleh teman-teman itu, ya akhirnya ketika tahu seperti ini teman-teman ya, banyak ucapan terima kasih ya kan, baik secara langsung maupun lewat YouTube maupun lewat grup-grup WA ya, grup WA Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia. Baik ya, kepada seluruh teman-teman, selamat berkarya, jangan berputus asa. Bonsai itu semakin lama akan semakin matang, semakin lama umurnya akan semakin indah, akan semakin seimbang gitu ya. Teman-teman semua, selamat berkarya,
Salam seni bonsai Indonesia, Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.